Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi teknik belajar. Nah, perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi dalam proses belajar dan mengajar. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan dihubungkan dengan belajar mengajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih untuk digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Saya Yasinta Emilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, di mana strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa tersebut dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual, yaitu suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya, dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi ataupun konteks sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Yasinta Emilia. Yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dalam pembelajaran ini, materi tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses penemuan konsep yang harus dikuasai melalui pemanfaatan pengalaman siswa. Yang keenam, strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ismail. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teknik belajar mengajar. Yang pertama yaitu teknik ceramah. Teknik ceramah di sini yaitu penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu secara lisan kepada sejumlah siswa. Yang kedua yaitu teknik diskusi. Teknik ini yaitu mengajar yang dilakukan seorang guru di sekolah dengan para siswa dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab di sini yaitu cara mengolah pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan. Misalnya, guru menjelaskan. Jika sudah selesai menjelaskan, guru akan meminta siswa untuk menanyakan apa yang tidak mereka pahami. Nah, lanjut yaitu teknik pemberian tugas. Teknik ini diberikan guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa
bisa berpikir tidak hanya berpatokan kepada guru saja. Teknik ini juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik penemuan dan simulasi. Teknik ini yaitu yang pertama teknik penemuan. Siswa harus bisa mengamati, mencerna, dan memahami. Yang kedua itu teknik simulasi, mengajar menggunakan tingkah laku. Nah, guru tidak hanya mengajar berpatokan pada buku, tapi harus bisa mengekspresikan diri agar siswa tertarik untuk belajar, seperti itu. Lanjut yaitu teknik inquiry, yaitu pengajaran guru depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah kelas. Teknik eksperimen, mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Teknik demonstrasi, yaitu memperlihatkan suatu proses. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu teknik bimbingan. Teknik bimbingan di sini yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan. Yang terakhir, teknik problem solving, yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah bukan hanya teknik mengajar, tetapi cara berpikir seorang guru bagaimana agar metode pembelajaran lebih menarik dan siswanya lebih menyukai yang dilakukan guru tersebut, misalnya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.